Dobropilia bukan nama yang sering menghiasi judul besar media internasional. Ia bukan Mariupol yang hancur total, bukan Bakhmut yang menjadi simbol pengorbanan massal, dan bukan Avdiivka yang diperebutkan dengan fanatisme politik. Namun justru karena itulah Dobropilia menjadi penting. Kota ini mencerminkan fase paling realistis dari perang Ukraina-Rusia, ketika konflik tidak lagi digerakkan oleh kejutan dan manuver cepat, melainkan oleh ketahanan, konsistensi, dan kesabaran strategis. Secara geografis, Dobropilia berada di wilayah Donetsk dan berperan sebagai simpul penyangga bagi pertahanan Ukraina di sektor timur. Kota ini bukan target simbolik, melainkan bagian dari struktur operasional yang lebih besar. Jika tekanan di sektor ini meningkat dan berlanjut, maka dampaknya tidak berhenti di satu kota, tetapi dapat memengaruhi jalur logistik, rotasi pasukan, dan stabilitas pertahanan Ukraina di wilayah sekitarnya. Rusia memahami bahwa dalam perang modern, menghancurkan struktur seringkali lebih efektif daripada merebut simbol. Pendekatan Rusia di Dobropilia mencerminkan transformasi cara mereka berperang. Tidak ada serangan frontal besar yang sembrono. Tidak ada euforia ofensif yang berlebihan. Yang terlihat justru pendekatan yang dingin dan sistematis. Tekanan diberikan secara bertahap, desa demi desa, dengan tujuan menguji respons Ukraina, memetakan titik lemah, lalu kembali menekan dengan intensitas yang terukur. Ini adalah strategi yang mungkin tampak lambat di peta, tetapi memiliki efek akumulatif yang nyata. Dalam banyak kasus, unit Rusia bergerak dengan kesabaran yang jarang disorot media. Mereka memanfaatkan keunggulan artileri, kepadatan tembakan, serta kemampuan mempertahankan ritme operasi dalam jangka panjang. Kemajuan yang dicapai seringkali hanya ratusan meter, namun setiap pergeseran garis depan membawa konsekuensi psikologis dan logistik bagi lawan. Dalam perang gesekan, waktu bukan musuh, melainkan alat. Serangan Rusia di sektor Dobropilia juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan. Kolom mekanis besar yang mudah terdeteksi semakin jarang digunakan. Sebagai gantinya, Rusia mengombinasikan infanteri, drone pengintai, dan tembakan artileri presisi untuk membuka jalan secara perlahan. Pendekatan ini tidak spektakuler, tetapi stabil. Ia tidak dirancang untuk kemenangan cepat, melainkan untuk memastikan bahwa tekanan tidak pernah benar-benar berhenti. Di sisi lain, Ukraina merespons dengan pertahanan elastis dan penggunaan drone secara intensif. Mereka tidak mempertahankan setiap meter tanah secara kaku. Ketika tekanan Rusia terlalu berat, pasukan Ukraina mundur terbatas, lalu melancarkan serangan balasan terhadap unit yang sudah masuk ke zona tembak. Strategi ini efektif untuk mencegah terobosan besar, tetapi juga menempatkan Ukraina dalam posisi yang terus-menerus reaktif. Disinilah perbedaan filosofi perang menjadi jelas. Ukraina bertahan dengan efisiensi tinggi dan keberanian yang nyata, tetapi seringkali dipaksa merespons tempo yang ditentukan lawan. Rusia, meskipun bergerak lambat, tetap memegang inisiatif. Mereka menentukan kapan menekan, kapan menurunkan intensitas, dan kapan mengalihkan fokus ke sektor lain. Dalam konflik jangka panjang, waktu bisa menjadi sekutu yang paling terpenting. Bagi warga sipil Dobropilia, perang ini hadir bukan dalam bentuk peta dan analisis militer, melainkan dalam realitas sehari-hari yang berat. Listrik yang sering padam, air yang terputus, aktivitas ekonomi yang berhenti, dan keputusan sulit antara bertahan atau pergi. Kota ini tidak hancur total, tetapi hidup dalam ketidakpastian yang konstan. Tekanan semacam ini tidak selalu terlihat di laporan militer, namun dampaknya terhadap ketahanan sosial sangat besar. Reaksi dunia internasional terhadap situasi di Dobropilia relatif tenang. Tidak ada pertemuan darurat besar, tidak ada pidato dramatis, tidak ada eskalasi retorika yang signifikan. Barat memandang sektor ini sebagai bagian dari perang gesekan yang lebih luas. Dukungan terhadap Ukraina tetap berlanjut,
terutama dalam bentuk amunisi dan sistem defensif, tetapi tanpa perubahan besar dalam pendekatan strategis. Dobropilia tidak dianggap sebagai titik balik, melainkan sebagai tanda bahwa perang ini masih berjalan di jalur yang sama. Bagi Rusia, ketenangan reaksi global ini justru memiliki arti tersendiri. Pendekatan bertahap mereka tidak memicu alarm internasional, tetapi tetap menghasilkan tekanan militer yang konsisten. Ini menunjukkan bentuk kekuatan yang jarang dibicarakan, kemampuan untuk melanjutkan operasi ofensif tanpa memaksa eskalasi politik global. Dalam konteks ini, Dobropilia menjadi contoh bagaimana Rusia memainkan konflik ini sebagai perang jangka panjang, bukan pertaruhan satu kali. Secara lebih luas, sektor Dobropilia memperlihatkan kapasitas Rusia untuk mempertahankan operasi militer dalam waktu lama. Terlepas dari sanksi, tekanan ekonomi, dan kerugian di medan tempur, struktur militer Rusia masih mampu menekan, beradaptasi, dan mempertahankan ritme. Ini bukan gambaran kemenangan cepat, tetapi cerminan daya tahan negara yang siap menghadapi konflik berkepanjangan. Dobropilia pada akhirnya bukan tentang siapa yang menang hari ini atau besok. Kota ini adalah tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama, siapa yang mampu menjaga konsistensi ketika perhatian dunia mulai bergeser ke krisis lain. Dalam perang seperti ini, kesabaran bukan kelemahan, melainkan senjata. Jika suatu hari nanti Dobropilia jatuh, itu mungkin tidak akan disertai sorak-sorai besar, namun dampaknya akan terasa berantai. Dan jika kota ini bertahan, itu pun bukan kemenangan mutlak, melainkan bukti betapa mahalnya setiap hari konflik ini bagi semua pihak. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.